Halo Bunda, selamat datang di channel Rara Bercerita. Tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna, karena setiap kisah selalu mempunyai pesan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe. Yuk kita mulai kisahnya. Dwi berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin putih sederhana yang dipinjam dari sepupunya. Wajahnya terlihat cantik meski tanpa riasan berlebihan. Namun ada sesuatu di matanya, sebuah kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Ia akan menikahi pria yang ia cintai, Agung, seseorang yang selama ini menjadi impiannya. Namun, kebahagiaan itu seakan beradu dengan kenyataan pahit. Sejak awal, pernikahan ini tidak pernah mendapatkan restu sepenuh hati dari keluarga Agung. Keluarga laki-laki itu berasal dari kalangan terpandang, memiliki bisnis besar di bidang properti. Sementara Dwi hanyalah gadis sederhana dari keluarga biasa. Ayahnya seorang pensiunan pegawai negeri, ibunya seorang ibu rumah tangga yang sesekali berjualan kue untuk menambah penghasilan. Di sudut ruangan, Dwi bisa mendengar suara lirih ibu mertua barunya, Bu Mirna, berbicara dengan seorang tamu. Ya Tuhan, lihatlah betapa sederhananya pernikahan ini. Seharusnya anak saya mendapatkan yang lebih baik. Dwi menelan ludah, berpura-pura tidak mendengar. Namun, hatinya perih. Sejak awal, ia memang tahu bahwa dirinya bukan menantu yang diharapkan keluarga ini. Setelah menikah, Dwi tinggal di rumah keluarga Agung. Rumah megah dengan pilar-pilar tinggi seperti istana kecil. Namun, dari hari pertama menginjakan kaki di sana, ia merasakan betapa dirinya seperti orang asing. Bu Mirna tidak pernah melewatkan kesempatan untuk merendahkannya. Setiap pagi, Dwi harus bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, meskipun ada beberapa asisten rumah tangga di sana. Wanita yang baik itu tahu bagaimana melayani suami dan keluarganya, kata Bu Mirna suatu pagi, saat Dwi baru saja menyajikan teh hangat. Tidak hanya itu, setiap kali keluarga besar berkumpul, Dwi selalu dibandingkan dengan Citra, mantan kekasih Agung yang berasal dari keluarga kaya dan berpendidikan luar negeri. Coba kalau dulu Agung tetap bersama Citra, pasti hidupnya lebih terjamin. Dwi memang baik, tapi ya begitulah, ucap salah satu tante Agung saat acara makan malam keluarga. Dwi hanya bisa tersenyum tipis dan menundukkan kepala. Air mata yang ingin tumpah ia tahan kuat-kuat. Awalnya Agung selalu membela Dwi. Setiap kali ibunya mengkritik atau membandingkannya dengan wanita lain, Agung akan mengatakan, "Dwi itu istri pilihan aku, Ma. Aku bahagia dengannya, jadi tolong jangan berkata seperti itu." Namun, lama-kelamaan tekanan dari keluarganya mulai mengubah Agung. Dia menjadi lebih sering diam ketika ibunya menghina Dwi. Bahkan, ia mulai menyalahkan istrinya atas berbagai hal kecil. "Kenapa sih kamu nggak coba belajar sedikit lebih elegan? Mama cuma ingin yang terbaik buat kita," katanya suatu malam. Ucapan itu membuat hati Dwi semakin hancur. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Agung benar-benar mencintainya? Atau apakah pernikahan ini hanya kesalahan besar? Puncaknya terjadi pada suatu acara keluarga besar, ketika Dwi tidak sengaja menjatuhkan gelas saat menyajikan minuman. Suara gelas pecah menggema di ruang makan yang luas. Semua mata menatapnya. Bu Mirna langsung menepuk dahinya dan berkata dengan duia penuh sindiran, "Astaga, ini kenapa sih? Sudah nggak cocok masuk keluarga ini, malah bikin berantakan." Semua orang tertawa kecil. Dwi merasakan pipinya panas. Ia ingin meminta maaf, tapi lidahnya keluh. Agung, yang duduk di seberangnya, hanya diam dan tidak mengatakan apapun untuk membelanya. Saat itu, Dwi sadar. Ia tidak pernah dianggap bagian dari keluarga ini. Dan mungkin, ia tidak akan pernah diterima. Sejak kejadian di acara keluarga itu, Dwi merasa hubungannya dengan Agung semakin jauh. Dulu, pria itu adalah seseorang yang selalu menggenggam tangannya erat setiap kali mereka berjalan bersama. Namun kini, genggaman itu mengendur, hingga akhirnya benar-benar hilang. Agung mulai sering pulang larut malam. Ketika Dwi bertanya, jawabannya selalu sama. "Banyak kerjaan di kantor, jangan terlalu banyak bertanya, Dwi. Bahkan di rumah,
Ia lebih banyak sibuk dengan ponselnya, tersenyum kecil sambil mengetik sesuatu yang tak ingin ia tunjukkan. Dwi mencoba menguatkan hati. Ia tidak ingin berburuk sangka. Setiap hari, ia tetap menjalankan perannya sebagai istri dengan sebaik mungkin. Menyiapkan makanan, merapikan rumah, dan mencoba tetap tersenyum meski hatinya terasa semakin hampa. Namun, naluri seorang istri tak pernah salah. Ada sesuatu yang disembunyikan Agung darinya. Hari itu Agung sedang mandi ketika ponselnya berdering di atas meja. Dwi tidak berniat untuk mengintip, tetapi nama yang muncul di layar membuat hatinya mencelos, Citra. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar saat ia melihat pesan yang muncul di layar. "Sayang, kapan kita bisa bertemu lagi? Aku rindu." Dwi terduduk lemas. Semua ketakutannya terjawab sudah. Pria yang ia cintai, yang ia perjuangkan meski harus menahan penghinaan dari keluarganya, telah mengkhianatinya. Ketika Agung keluar dari kamar mandi, Dwi berdiri di depannya dengan mata penuh air mata. Ia mengangkat ponsel suaminya dan menunjukkan pesan itu. "Jelaskan ini, Agung." Namun, bukannya merasa bersalah, Agung justru menghela napas panjang dan mengusap wajahnya seolah-olah ia yang sedang tertekan. "Aku lelah, Dwi. Dari awal Mama sudah bilang, kita nggak cocok. Dan jujur, mungkin Mama benar." Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau. "Jadi kamu memang selingkuh?" Suara Dwi bergetar. Agung menghindari tatapannya. "Aku nggak bisa bohong. Aku memang masih ada perasaan sama Citra. Dia lebih mengerti aku, Dwi. Mungkin kita memang nggak ditakdirkan bersama." Dwi merasakan dunianya runtuh. Hatinya hancur berkeping-keping. Setelah kejadian itu, Dwi tahu bahwa tak ada gunanya lagi bertahan. Namun, keputusan untuk pergi bukan hal yang mudah. Ia masih mencintai Agung. Tetapi lebih dari itu, ia harus mencintai dirinya sendiri. Saat ia mengutak Agungin keinginannya untuk bercerai, Agung tidak mencoba menahannya. "Kalau itu yang terbaik untuk kita berdua, aku setuju." Ucapan itu terasa seperti palu godam terakhir yang menghancurkan harapan Dwi. Saat berkemas untuk meninggalkan rumah yang telah ia tempati selama bertahun-tahun, tak ada satupun anggota keluarga Agung yang menahannya. Bahkan Bu Mirna terlihat lega. "Akhirnya kamu sadar juga, Dwi. Dari awal kamu memang gak pantas untuk anak saya." Kata-kata itu menjadi cambuk terakhir yang menyadarkan Dwi bahwa dia memang tidak pernah diterima. Dengan hati yang remuk, ia melangkah keluar dari rumah itu, tanpa harta, tanpa status, tanpa suami. Hanya dengan air mata dan luka yang harus ia sembuhkan sendiri. Namun, ia bersumpah pada dirinya sendiri. Ia akan bangkit. Ia akan membuktikan bahwa mereka telah salah menilainya. Dan suatu hari nanti, mereka akan melihatnya berdiri di tempat yang lebih tinggi dari mereka. Dwi melangkah keluar dari rumah Agung dengan membawa satu koper kecil berisi pakaian dan beberapa barang pribadinya. Hujan turun gerimis, seolah menggambarkan hatinya yang hancur. Ia tidak tahu harus kemana. Orang tuanya tinggal di kota kecil, sementara ia sudah lama menetap di ibu kota bersama Agung. Namun, ia sadar satu hal. Ia tidak akan kembali ke masa lalu dengan penuh kesedihan. Dengan tabungan yang tersisa, Dwi menyewa sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota. Kamarnya sempit, jauh dari kemewahan rumah Agung. Tetapi setidaknya di sini ia bisa bernapas lega. Setelah beberapa hari tenggelam dalam kesedihan, ia menyadari sesuatu. "Aku tidak boleh terus begini, aku harus bangkit. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa mereka." Ia mulai mencari pekerjaan, meski tidak mudah. Gelarnya di bidang ekonomi memang cukup baik, tetapi selama menikah, ia lebih banyak menjadi ibu rumah tangga. Banyak perusahaan yang menolak karena pengalamannya dianggap kurang. Namun, ia tidak menyerah. Ia menerima pekerjaan sebagai admin di sebuah perusahaan startup kecil dengan gaji pas-pasan. Ia bekerja keras, belajar dari nol, dan menunjukkan kemampuannya. Tidak butuh waktu lama, kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Atasannya mulai mempercayainya untuk menangani proyek yang lebih besar.
Ia belajar tentang bisnis, manajemen, dan cara membangun perusahaan dari bawah. Dan disinilah titik baliknya dimulai. Suatu hari ketika sedang mengerjakan laporan, Dwi mendengar rekan-rekannya mengeluh tentang sulitnya menemukan produk kecantikan berkualitas dengan harga terjangkau. Ide itu langsung muncul di kepalanya. Bagaimana jika ia memulai bisnis sendiri? Dengan modal tabungan yang ia kumpulkan dan sedikit pinjaman dari teman baiknya, ia mulai bisnis skincare berbasis bahan alami. Ia memulai dari kecil, hanya memproduksi beberapa produk sederhana seperti sabun wajah dan serum, lalu menjualnya secara online. Awalnya bisnisnya berjalan lambat, namun berkat strategi pemasaran digital dan kegigihannya, produk Dwi mulai dikenal luas. Brand-nya Dwi Glow mendapat perhatian dari influencer dan beauty blogger. Pesanan semakin banyak. Omzet yang awalnya hanya ratusan ribu, kini naik menjadi puluhan juta per bulan. Tak hanya itu, Dwi juga mulai membangun jaringan dengan para pengusaha lain, belajar dari mereka, dan terus mengembangkan bisnisnya. Ia tidak hanya sekadar bertahan, ia berkembang. 2 tahun setelah perceraian, Dwi kini bukan lagi wanita yang dulu diremehkan. Ia adalah seorang pengusaha sukses dengan brand kecantikan yang semakin besar. Ia memiliki kantor sendiri, tim yang solid, dan bisnis yang terus berkembang. Namanya mulai dikenal di dunia bisnis. Beberapa kali ia diundang ke seminar untuk berbagi kisah inspiratifnya. Suatu hari, tanpa disengaja, ia bertemu dengan Agung di sebuah acara bisnis. Pria itu tampak terkejut melihatnya berdiri di panggung sebagai pembicara utama. Setelah acara selesai, Agung menghampirinya. "Dwi, kamu berubah sekali. Aku nggak menyangka kamu bisa sejauh ini." Dwi tersenyum tipis. "Dulu kamu juga nggak pernah menyangka aku bisa sukses, kan?" Agung terdiam. Di matanya ada penyesalan yang jelas terlihat. Tapi bagi Dwi, pertemuan ini bukan tentang membalas dendam. Ia sudah berada di tempat yang lebih baik. Ia sudah menang tanpa harus merendahkan orang lain. Kini ia bukan lagi wanita yang diremehkan. Ia adalah wanita tangguh yang membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri sendiri dan sukses dengan tangannya sendiri. Hidup memang seperti roda yang berputar. Saat Dwi semakin sukses, keadaan Agung justru sebaliknya. Setelah menikahi Citra, wanita yang menjadi penyebab hancurnya rumah tangga mereka, ia mengira hidupnya akan lebih bahagia. Namun realitas tak seindah harapannya. Pernikahan mereka tak bertahan lama. Setelah 1 tahun, Agung mulai merasakan sisi lain dari Citra yang tidak ia sadari sebelumnya. Boros, manja, dan selalu menuntut lebih. Setiap bulan, wanita itu menghabiskan uang dengan alasan self-reward. Membeli barang-barang mewah yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Puncaknya terjadi ketika perusahaan tempat Agung bekerja mengalami kebangkrutan akibat salah urus keuangan. Ia kehilangan pekerjaannya dan terlilit hutang, karena sebagian besar hartanya telah ia habiskan untuk memenuhi keinginan Citra. Tak butuh waktu lama, Citra meninggalkannya. Agung kini benar-benar jatuh. Tanpa pekerjaan, tanpa istri, dan tanpa siapapun yang peduli padanya. Bahkan ibunya yang dulu sangat membanggakan dirinya mulai kecewa. Bu Mirna, wanita yang dulu selalu merendahkan Dwi, kini hanya bisa mengeluh, keuangan keluarga mereka semakin terpuruk. Semua orang yang dulu mereka anggap sebagai teman mulai menjauh. Sementara itu, Dwi justru semakin bersinar. Suatu hari, Dwi sedang menikmati makan siang di salah satu restoran mahal di pusat kota. Ia tak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang sudah lama tak ingin ia lihat. Bu Mirna dan Agung. Mereka tampak berbeda dari terakhir kali ia melihat mereka. Bu Mirna tak lagi terlihat angkuh. Wajahnya pucat, matanya cekung, seolah sedang menghadapi kesulitan besar. Sementara Agung, pria yang dulu pernah menjadi suaminya, terlihat lebih tua dari usianya. Dengan sedikit ragu, mereka mendekati Dwi. "Dwi," suara Agung terdengar pelan. Dwi meletakkan sendoknya dengan tenang. "Oh, jadi kalian masih ingat aku?" Bu Mirna tersenyum canggung. Sikap angkuhnya sudah hilang. "Dwi, maafkan kami dulu terlalu sombong. Sekarang hidup kami sulit. Kami butuh bantuanmu." Dwi menatap mereka dengan ekspresi datar. Bagian dalam dirinya ingin tertawa melihat keadaan mereka sekarang.
Namun ia bukan lagi Dwi yang dulu, ia sudah berubah. Kalian datang padaku untuk meminta bantuan, tanyanya, memastikan Agung mengangguk pelan. Perusahaan tempat aku bekerja bangkrut. Aku kesulitan mencari pekerjaan baru. Aku tahu aku banyak salah padamu, Dwi, tapi tolong berilah aku kesempatan. Bu Mirna ikut menimpali, suaranya lebih rendah dari biasanya. Kami benar-benar minta maaf. Dulu kami meremehkanmu, kami salah, Dwi kata. Tolong bantu Agung mendapatkan pekerjaan. Dwi menatap mereka dalam diam. Ia mengingat semua penghinaan yang pernah ia terima, bagaimana mereka merendahkannya, bagaimana mereka menganggapnya tidak pantas untuk keluarga mereka. Namun kini keadaan telah berbalik. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi dan tersenyum tipis. Jadi sekarang aku yang lebih pantas, ya? Bu Mirna dan Agung tak bisa menjawab. Mereka hanya menunduk malu. Dwi menghela napas pelan. Ia tahu bahwa ini adalah momen di mana ia bisa membalas dendam, menolak mereka mentah-mentah seperti mereka dulu menolaknya. Namun ia memilih untuk tidak melakukannya. Ia berdiri, mengambil tasnya, lalu berkata, "Aku sudah memaafkan kalian, tapi aku tidak bisa membantu kalian." Agung menatapnya dengan harapan terakhir. "Dwi, aku siap bekerja apa saja. Aku hanya butuh kesempatan." Dwi tersenyum. "Dulu aku juga butuh kesempatan, tapi kalian malah meremehkan aku. Sekarang kalian harus merasakan bagaimana rasanya." Tanpa menoleh lagi, Dwi pergi, meninggalkan mereka yang kini hanya bisa menyesali semua perbuatan mereka di masa lalu. Karena begitulah hidup bekerja. Karma itu nyata. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Rara Bercerita. Terima kasih.